Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM S1S12007. Di kesempatan kali ini, saya akan coba mengerjakan soal yang telah diberikan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah jaringan komputer di semester genap ini. Langsung saja kita melangkah ke soalnya, di mana soal pertama di sini kita diminta untuk menyebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Nah, jadi jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan juga rumah. Nah, biasanya PAN ini digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Kemudian yang kedua ada jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, di mana jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Nah, contoh penerapan dari jaringan LAN itu sendiri yaitu jaringan pada sekolah, kantor, maupun juga rumah. Nah, selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi atau lebih dikenal dengan Wireless Local Area Network. Kemudian jenis jaringan yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Nah, jaringan Campus Area Network ini memiliki kesamaan dengan MAN. Nah, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Nah, untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jadi jaringan MAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lain dalam ruang lingkup kota. Nah, pada jaringan yang sama. Kemudian, jenis jaringan MAN ini lebih besar dari jaringan LAN tadi. Kemudian, yang kelima, jenis jaringan WAN atau Wide Area Network, di mana Wide Area Network ini merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Nah, jaringan WAN ini cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian kita melangkah ke soal yang kedua, yaitu sebuah komputer memiliki IP address 192.168.2.0, di mana di sini kita diminta untuk menentukan dan menjelaskan yang pertama kelas apa IP tersebut, kemudian yang kedua atau B network ID, kemudian yang ketiga atau C-nya itu kita diminta untuk menentukan host ID-nya. Nah, jadi langsung saja di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saya menyajikan sebuah tabel di mana ada kelas A, B, C, D, dan juga E, kemudian ada range IP, jumlah host, dan juga jumlah networknya. Nah, tadi kan di soal nomor 2 ini bagian A kita diminta untuk menentukan kelas apa IP tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat terlebih dahulu IP address dari soalnya, di mana dia dimulai dari angka 192. Nah, jadi 192 ini kita bisa lihat atau dia merupakan kunci ya teman-teman untuk menentukan kelasnya. Nah, di tabelnya ini bisa kita lihat bahwa angka 192 ini berada pada kelas C. Nah, jadi untuk kelas IP-nya yaitu dia berada pada kelas C. Nah, karena IP ini berada pada range ini untuk IP kelas C yaitu dari 19.2.0.0 sampai dengan 255. Kemudian kita melangkah ke B-nya atau menentukan network ID-nya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasannya IP address-nya itu kan tadi 192.168.2.0. Nah, ini masih merupakan angka desimal. Nah, jadi kita ubah dulu menjadi biner. Nah, jadi biner ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada 4 oktet. Nah, di mana misal di sini kita ubah ke biner ini 192. Nah, ini ya. Setelah diubah ke biner dia akan menjadi seperti ini. Begitu pula sampai oktet terakhir yaitu 0. Dia akan tetap menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk peraturan yang kedua, untuk memperoleh nilai network ID, maka kita harus mengubah bit dalam host ID itu menjadi 0 atau dia bernilai 0. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa
uh, bit terakhir ini kan sudah 0, maka kita tidak mengubahnya lagi karena dia sudah sesuai dengan aturan ya, sehingga diperoleh tetap sama, yaitu 192.168.2.0. Nah, kemudian ini ada garing 24. Pasti teman-teman berpikir dari mana sih atau apa sih garing 24 ini? Nah, jadi maksud dari garing 24 ini yaitu feeder ya atau prefixnya. Dimana bisa kita lihat pada kelas C tadi, di sini kan ada ya bit 1, dia cuman ada 3 oktet. Nah, jadi masing-masing satu oktet ini dia tuh ada 8 bit. Nah, jadi kan ada 3. Ini oktet pertama, kemudian oktet kedua, dan juga oktet ketiga. Di sini kan masing-masing ada bitnya itu, jumlah bitnya itu 8 ya. Nah, jadi bisa langsung dikalikan saja 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada bagian C, yaitu menentukan host ID-nya. Nah, jadi untuk menentukan host ID-nya ini itu menggunakan rumus, di mana rumusnya itu 2 pangkat H dikurang 2. Kemudian hanya ini diperoleh dari jumlah 0 pada oktet bit terakhir. Nah, jadi bisa kita lihat. Nah, jadi jumlah oktet bit terakhirnya itu kan ada 8. Nah, jadi langsung kita masukkan saja pada rumusnya, yaitu 2 pangkat H dikurang 2. Jadi 2 pangkat 8 dikurang 2, 2 pangkat 8 sama dengan 256 kurang 2, jadi hasilnya 254. Nah, jadi IP address-nya itu dapat menampung sebanyak ini 254 host atau perangkat. Ini ya, karena host ID-nya ini 254. Jadi IP address-nya itu dia bisa menampung sebanyak 254 perangkat. Nah, yang dimulai tadi dari ini 192.168.2.1 sampai dengan akhirnya itu 2.254. Nah, kemudian kita melanjut ke ini ya, broadcast ID-nya ya. Kita lanjutkan ke C. Sorry, di sini tadi kita tambahkan dulu broadcast ID-nya. Nah, jadi untuk memperoleh nilai broadcast ID, maka kita harus mengubah bit dalam host ID menjadi atau dia akan bernilai 1. Nah, jadi dia merupakan kebalikan dari network ID. Nah, di mana ini kan tadi binernya ya. Nih. Di mana oktet terakhirnya itu 0, kemudian di sini kita akan mengubahnya menjadi 1. Nih, teman-teman. Nih. Dalam lingkaran ini dia sudah berubah ya menjadi 1. Nah, kemudian angka biner ini kita ubah ke desimal, maka dia akan menghasilkan untuk oktet pertama ini ya 128, kemudian ditambah 64 tambah 32, kemudian ditambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan atau jumlahnya itu 255. Maka broadcast ID-nya yaitu 192.168.2.255. Kemudian kita melangkah ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan karakteristik dari WAN. Nah, jadi yang pertama, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak mampu dijangkau oleh jaringan LAN maupun MAN karena memiliki area jangkauan yang luas. Nah, kemudian yang kedua, mampu meneruskan paket data, melakukan switch, dan juga menghubungkan jaringan LAN yang sudah terbentuk. Kemudian karakteristik yang ketiga untuk WAN ini memanfaatkan beragam koneksi serial sehingga meski lokasinya berjauhan tetapi tetap mampu mengakses bandwidth. Misal saya berada di negara A, kemudian saya ingin mengakses negara B, jadi bisa ya teman-teman, seperti ini. Kemudian yang keempat atau
dari WAN ini dia bekerja pada data link yang diperoleh dari layar OSI dan juga pada layar fisikal. Kemudian yang terakhir mencakup berbagai karakteristik geografis. Kemudian kita melangkah ke soal yang keempat, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan fungsi dari access point dan juga switch. Jadi jika kita berbicara mengenai switch dan juga access point, sama saja kita membandingkan koneksi via kabel dan juga wireless WiFi. Nah, meski pada dasarnya kedua perangkat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung antar beberapa komputer dalam sebuah network, tetapi media koneksi yang mereka gunakan itu berbeda. Di mana switch ini merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor penghubung dua atau lebih komputer menggunakan kabel Ethernet agar bisa saling berkomunikasi antar komputer satu dengan komputer lainnya. Dengan menggunakan switch dapat mengidentifikasi komputer mana yang mengirimkan data dan juga kemana datanya harus dikirim. Sedangkan access point merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi menyediakan koneksi wireless pada sebuah jaringan komputer yang menggunakan koneksi kabel agar piranti-piranti wireless itu bisa tersambung ke sebuah jaringan komputer. Atau poin dari persamaannya yaitu sebagai penghubung antar beberapa komputer dalam sebuah network atau jaringan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa di sini persamaan switch dan juga access point yaitu dia sama-sama sebagai penghubung antar beberapa komputer dalam sebuah network. Kemudian perbedaannya itu terletak pada media koneksi yang digunakan, di mana switch itu membagikan jaringan dari server ke klien menggunakan kabel, sedangkan access point itu perangkat yang hanya menyediakan jaringan secara wireless tanpa kabel. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-5. Di mana di sini kita diminta untuk menjelaskan mengapa istilah jaringan Metropolitan Area Network atau MAN ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi berdasarkan hasil searching yang saya terima bahwasanya secara pengertian MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Nah, namun kebanyakan orang-orang hanya mengetahui gabungan tersebut dengan nama LAN. Nah, mungkin karena itu atau hal inilah yang menjadi pemicu istilah jaringan MAN ini jarang digunakan lagi. Kemudian adapun alasannya juga karena biaya operasional yang mahal dari jaringan MAN ini. Nah, dan juga proses instalasi jaringannya itu rumit. Nah, semisal ada terjadi masalah atau troubleshoot pada jaringan MAN, nah butuh waktu lama untuk bisa normal kembali. Nah, sekarang ini kan atau pada zaman sekarang ini kan komunikasi internet itu lebih difokuskan ke arah antar negara sehingga pengiriman transmisi data lebih mudah dilakukan. Nah, jadi mungkin hal ini menjadi salah satu penyebab atau pemicu istilah untuk jaringan MAN ini sudah tidak digunakan lagi karena mungkin tergantikan oleh istilah jaringan lainnya. Kemudian kita melangkah ke soal yang terakhir atau soal yang ke-6 ya. Di mana di sini soalnya jika di dalam sebuah tempat, dalam hal ini mungkin di dalam ruangan ya, terdapat 256 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah LAN. Tentukan yang pertama IP kelas berapa yang digunakan, kita diminta untuk menjelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, perangkat apa saja yang digunakan, tetap sama ya, diminta untuk menjelaskan alasannya juga. Kemudian yang ketiga, atau bagian C, kabel jenis apa yang cocok. Kemudian disertakan dengan alasannya. Nah, jadi langsung saja di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel ya, di mana di sini ada kelas A, kelas B dan juga kelas C. Kemudian ada jumlah network, jumlah host, dan juga subnet match. Di mana yang pertama tadi atau di bagian A tadi kita diminta untuk menentukan atau IP kelas berapa yang digunakan. Nah, jadi bisa kita lihat
Ini kan kata kuncinya ya. Jika di dalam sebuah ruangan terdapat nih ya 256 komputer. Nah, jadi di dalam ruangan ini dia hanya mampu menampung 256 komputer saja. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Jadi IP kelas yang kita digunakan itu adalah IP kelas B. Kemudian garing 23 atau prefix 23. Kenapa prefix 23? Jadi kita lihat dulu tabel subnettingnya, di mana tadi kan itu dia berada di kelas B, kemudian dia berada di prefix 23 ya. Nah, bisa kita lihat di sini di mana jumlah hostnya itu 510. Nah, kita buktikan dulu atau kita kembali ke kelas B tadi. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kan dia ada 4 oktet ya. Nah, masing-masing ini kan bernilai 1 oktet ini dia ada 8 bit. Nah, kan untuk mencari host ID-nya itu dia menggunakan rumus yaitu 2 pangkat H dikurang 2 ya. Kurang 2. Nah, sebelum itu kita cari dulu nilai H-nya. Nah, jadi nilai H-nya ini tadi kan nih, untuk kelas B ada 4 oktet. Nah, masing-masing itu kan ada 8. 1 oktet itu ada 8 bit ya. Nah, jadi langsung saja kita kalikan 4 kali 8 yaitu 32 ya. Nah, jadi 4 kali 8 yaitu 32. Nah, jadi 32 ini kita kurang dari prefix yang kita pakai tadi yaitu nih 23. Nah, jadi 32 dikurang 23 sama dengan 9 ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai H-nya yaitu 9. Kemudian langsung saja kita masukkan di rumusnya, jadi kedua dipangkat 9 dikurang 2. Nah, 2 pangkat 9 kan 512. 512 ini kita kurang dengan 2. Maka dia akan menghasilkan 510. Nah, jadi sesuai ya di tabel, yaitu jumlah hostnya 510. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagian A-nya. Nah, jadi IP kelas yang kita gunakan adalah IP kelas B dengan prefix 23. Nah, karena kelas B ini bisa memberikan kita sampai dengan 500 host tadi atau IP tadi. Dengan demikian kapasitas dari penggunanya itu bisa lebih banyak lagi dibandingkan dengan kelas C yang hanya bisa memberikan 254 host. Nah, jadi kalau kita memakai kelas C itu sama saja dia tidak memenuhi kebutuhan ya teman-teman. Kemudian kita kembali atau kita melangkah ke bagian B, di mana perangkat yang digunakan dalam sebuah jaringan LAN itu yang pertama itu router. Nah, di mana router ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke perangkat jaringan internet. Kemudian ada server, di mana server ini sebagai alat untuk memproses dan mengelola data jaringan. Kemudian yang terakhir ada switch. Nah, yaitu perangkat jaringan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer dalam satu jaringan atau kontrator. Kemudian kita melangkah ke soal yang terakhir yaitu bagian C ya. Nah, jadi bagian C ini kabel jenis apa yang cocok, kemudian berikan alasannya. Nah, jadi jenis kabel yang akan digunakan yaitu kabel LAN atau UTP bertipe strike. Nah, yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat yang berbeda seperti perangkat router ke server, kemudian server ke switch, dan juga switch ke client.
Nah, jadi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pengerjaan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.